Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Senja Aulia dengan NIM akhir 034 jurusan Teknik Industri angkatan 24 dari kelompok 8 PO1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan tutorial penelitian operasional 1, modul 3 tentang analisis sensitivitas dengan menggunakan software POMQM dan Excel. Baik, di sini terdapat soal untuk shift 1, yaitu sebuah perusahaan elektronik menghasilkan tiga jenis produk, yaitu televisi, laptop, serta smartphone, dengan melalui tiga tahap proses, yaitu designing, assembly, dan testing. Kapasitas waktu yang tersedia adalah 480 jam untuk designing, 360 jam untuk assembly, dan 580 jam untuk testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam designing, 2 jam assembly, dan 3 jam testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop dibutuhkan waktu 6 jam designing, 5 jam assembly, serta 8 jam testing. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit smartphone dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam designing, 6 jam assembly, dan 6 jam testing. Keuntungan yang diperoleh dari tiap unit produk adalah $12 untuk televisi, $18 untuk laptop, dan $15 untuk smartphone. Nah, dari permasalahan yang ada, untuk poin A, kita diminta untuk membuat model matematis dari persoalan tersebut jika perusahaannya ini ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang B, kita diminta untuk mencari nilai shadow price dari ketiga produk. Kemudian yang C, kita diminta untuk mencari solusi baru untuk setiap produk jika ada penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing. Dan untuk poin D, apabila perusahaan ini ingin membuat produk baru, yaitu tablet, dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit, dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Baik, untuk langkah pertama, kita akan membuat model matematis sesuai dengan yang diperintahkan di poin A. Nah, agar lebih memudahkan, di sini kita misalkan ketiga jenis produk tersebut, yaitu T untuk televisi, L untuk laptop, dan S untuk smartphone. Untuk modal matematikanya, karena perusahaan menginginkan keuntungan yang optimal, maka kita gunakan fungsi tujuan Z-max, dengan persamaannya adalah 12T ditambah 18L ditambah 15S. Nah, model matematis fungsi tujuan Z-max ini kita dapetin dari keuntungan tiap produknya. Kemudian disebutkan pada soal bahwa perusahaan mengalami beberapa kendala karena kapasitas waktu, yaitu ada kendala designing, assembly, dan testing. Nah, untuk kendala bagian designing, yaitu untuk televisi, membutuhkan waktu 4 jam, laptop 6 jam, dan smartphone 5 jam. Tetapi kapasitas yang tersedia hanya 480 jam, sehingga persamaannya yaitu 4T ditambah 6L ditambah 5S kurang dari sama dengan 480. Untuk kendala bagian assembly, persamaannya adalah 2T ditambah 5L ditambah 6S kurang dari sama dengan 360. Dan untuk kendala bagian testing, persamaannya adalah 3T ditambah 8L ditambah 6S kurang dari sama dengan 580. Adapun batasan non-negatifnya yaitu TLS lebih dari sama dengan 0. Nah, karena fungsi kendalanya ini semua berbentuk kurang dari sama dengan, untuk mengubahnya menjadi bentuk baku, kita harus menambahkan variabel slack di setiap persamaannya. Jadi, setiap persamaan punya variabel slack. Ada S1, S2, dan S3. Sehingga di fungsi tujuannya juga sama, kita harus menambahkan, sehingga fungsi tujuan jetmax-nya menjadi 12T ditambah 18L ditambah 15S ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Selanjutnya, untuk poin yang B, kita akan mencari shadow price dengan menggunakan POMQM. Nah, ini untuk tampilan awal dari software POMQM. Lalu kita pilih modul, kemudian kita pilih yang linear programming, dan klik new. Di sini kita isi title-nya. Untuk number of constraint-nya, kita pilih 3, karena pada soal disebutkan bahwa terdapat 3 kendala, yaitu designing, assembly, dan testing. Dan untuk number of variables-nya, kita pilih 3 juga, karena terdapat 3 jenis produk, yaitu televisi, laptop, dan smartphone. Untuk objektifnya, kita pilih maximize, karena di sini kita ingin memperoleh keuntungan optimal. Lalu kita klik OK. Di sini kita input datanya berdasarkan model matematis yang telah kita buat sebelumnya. Jika sudah, kita klik solve. Maka akan ditampilkan hasilnya. Di sini kita dapetin solusi optimalnya, yaitu perusahaan sebaiknya memproduksi 30 unit televisi, 60 unit laptop, dan
0 unit smartphone. Dengan kombinasi tersebut, perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar $1.440. Tapi di sini yang kita mau cari adalah shadow price, maka yang kita butuhin adalah iterasi. Di sini kita pilih iterasi, kita butuh iterasi terakhirnya. Nah, di sini kita bisa tahu data-data di iterasi ketiga. Data-data yang ada di iterasi ketiga ini yang akan kita pakai untuk mencari nilai shadow price. Untuk mencari shadow price, sebenarnya kita bisa lihat di tabel iterasi 3 ini, yang udah kita dapetin di POMQM tadi, di kolom select baris JJ yang ini. Di sini kita salin aja data di iterasi ketiga ke tabel Excel-nya. Untuk designing, kita bisa lihat nilai shadow price-nya di kolom select 1 baris JJ. Yang ini. Kenapa select 1? Karena di sini designing adalah kendala pertama pada soal, yang mana ditambahkan dengan S1. Yang ini. Sehingga kita harus mencari nilai shadow price-nya di kolom select 1 baris JJ. Begitupun sama untuk assembly, nilai shadow price-nya kita bisa lihat di kolom select 2 baris JJ, dan untuk testing di kolom select 3 baris JJ. Sehingga nilai shadow price-nya untuk designing itu 3, untuk assembly dan testing itu 0. Nah, nilai shadow price ini menunjukkan tambahan keuntungan jika kapasitas suatu bagian ditambah 1 jam. Jadi pada bagian designing, karena memiliki shadow price sebesar 3, artinya setiap tambahan 1 jam designing akan meningkatkan keuntungan sebesar $3. Sedangkan pada bagian assembly dan testing bernilai 0, yang berarti kapasitas keduanya belum menjadi kendala, sehingga penambahan jam tidak memberikan tambahan keuntungan. Tapi nilai shadow price ini hanya berlaku pada rentang tertentu. Untuk rentangnya, kita bisa lihat di POMQM di bagian ranging. Untuk rentang designing, kita bisa lihat di lower dan upper-nya. Ada dari 432 sampai 720. Untuk assembly, itu lowernya 240 dan uppernya 365,71. Dan untuk testing, lowernya 570 dan upper atau batas atasnya itu infinity. Jadi, shadow price ini hanya berlaku di rentang ini saja. Next, untuk poin C, kita diminta untuk menentukan berapa solusi baru untuk setiap produk jika ada penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing. Jelaskan. Nah, soal poin C ini artinya kita disuruh mencari change factor, yaitu nilai yang menunjukkan perubahan di basic variable, karena adanya penambahan 1 unit di sisi kanan fungsi kendala. Untuk mencari change factor, kita butuh data di solusi optimal yang lama. Di sini, untuk nilai solusi lamanya, didapat dari nilai quantity basic variable. Kemudian, untuk perubahan rumusnya adalah dengan mengalihkan nilai select 1, karena designing itu ditambah select 1, jadi kita gunakan yang select 1, dengan waktu yang ditentukan, yaitu 5 jam. Karena di sini kita mencari penambahan 5 jam kerja. Lalu kita tarik aja. Untuk solusi barunya didapetin dengan menjumlahkan solusi lama dengan perubahan. Untuk keuntungan barunya, kita bisa cari dengan mengalihkan kolom solusi baru dengan konstanta dari basic variable yang ini. Jadi kita dapat keuntungan barunya yaitu $1.455 setelah ditambah waktu kerja bagian designing sebanyak 5 jam. Untuk keuntungan lama didapat dari nilai ZJ pada quantity yaitu sebesar $1.440. Selanjutnya, nilai perubahannya didapat dari pengurangan keuntungan baru dengan keuntungan lama. Hasilnya adalah perubahannya sebesar 15 kalau jam kerja bagian desain ditambah 5 jam. Nah, itu untuk penambahan. Bagaimana kalau pengurangan? Caranya tetap sama di bagian solusi lama, tapi untuk perubahannya kita kalikan select 1 dengan minus 5, karena ini adalah pengurangan, jadi kita gunakan negatif. Solusi barunya caranya sama dengan menjumlahkan solusi lama dan perubahan. Nah, untuk keuntungan barunya, caranya juga sama dengan mengalihkan kolom solusi baru dengan konstanta dari basic variable, yang hasilnya adalah $1.425. Untuk keuntungan lama itu juga sama, yaitu $1.440. Dan untuk perubahannya, caranya juga sama, yaitu dengan mengurangi keuntungan baru dengan keuntungan lama, yang hasilnya yaitu minus 15. Nah, berdasarkan analisis change factor, dapat dilihat bahwa perubahan kapasitas jam kerja pada bagian designing berpengaruh langsung terhadap jumlah produksi dan keuntungan yang diperoleh. Jika terjadi penambahan 5 jam kerja, maka produksi televisi meningkat dari 30 menjadi 33 unit.
Sementara untuk laptop, sedikit berkurang dari 60 menjadi 59 unit. Hal ini menghasilkan kenaikan keuntungan sebesar 15, yaitu dari keuntungan lama yang 1.440 dolar menjadi 1.455 dolar. Sebaliknya, jika terjadi pengurangan 5 jam kerja, maka produksi televisi menurun menjadi 27 unit dari 30 unit, namun laptop naik menjadi 61 unit dari 60 unit. Kondisi ini menyebabkan penurunan keuntungan sebesar 15, yaitu dari 1.440 dolar menjadi 1.425 dolar. Oke, poin yang terakhir yaitu apabila perusahaan ini ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan harga jual 4 dolar dengan keuntungan sebesar 1 dolar per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Nah, berarti di sini kita harus mencari reduced cost, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh penambahan satu unit non-basic variable terhadap nilai akhir fungsi tujuan. Nah, pertama, untuk mencari reduce cost, kita harus memasukkan data waktu yang diperlukan. Karena di sini diketahui bahwa pengerjaannya itu 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing, maka di sini kita isi 2, 2, dan 1. Kemudian nilai per jam ini didapat dari nilai shadow price-nya. Selanjutnya, nilai total ini didapat dengan mengalihkan jumlah yang diperlukan dengan nilai per jamnya. Setelah total dari ketiga proses didapatkan, selanjutnya menghitung total biaya dari penjumlahan total ketiga proses. Nah, berdasarkan hasil perhitungan reduced cost menunjukkan bahwa total biaya produksi tablet adalah 6 dolar per unit, yang seluruhnya berasal dari aktivitas designing. Sementara itu, pada soal dikatakan bahwa harga jual tablet hanya 4 dolar per unit, yang artinya perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 2 dolar per unit. Dengan demikian, rencana produksi tablet tidak layak dijalankan pada kondisi sumber daya yang ada. Selanjutnya, kita bisa lihat analisis sensitivitasnya, yaitu dengan membuat tabel baru di sheet baru. Lalu, tabel ini diisi berdasarkan model matematis yang telah kita buat. Nah, untuk kolom total ini caranya dengan menggunakan rumus sum product. Lalu, kita pilih yang baris designing, titik koma, kita pilih baris solusi optimal, dan kunci dengan menekan Fn F4. Enter. Ini kita tarik aja. Kemudian kita pilih data, lalu kita klik solver. Untuk set objektifnya, kita isi di baris keuntungan di kolom total. Enter. Untuk equal to-nya kita pilih max karena di sini kita ingin mendapatkan keuntungan optimal. Nah, untuk changing variable cell-nya kita pilih baris solusi optimal. Untuk constraint-nya kita klik add. Nah, reference ini kita isi di kolom total bagian designing, assembly, dan testing. Untuk tandanya kita samain, lalu constraint-nya itu masih di bagian designing, assembly, dan testing, tapi di kolom kapasitas. Klik add. Selanjutnya, di sini kita isi dengan kolom total bagian X1, X2, dan X3. Untuk tandanya, kita ubah jadi lebih dari sama dengan. Untuk konsennya juga di bagian X1, X2, dan X3, tapi di bagian kolom kapasitas. Klik OK. Nah, setelah itu kita pilih solving metodenya. Kita pilih yang Simplex Linear Programming. Lalu kita klik solve. Nah, di sini kita pilih answer, sensitivity, dan limits untuk mengetahui sensitivitasnya. Lalu kita klik OK. Sehingga didapatkan solusi optimalnya. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari analisis sensitivitasnya, yaitu menunjukkan bahwa solusi optimalnya yaitu 30 unit televisi, 60 unit laptop, dan 0 unit smartphone. Bagian designing menjadi kendala utama dengan shadow price sebesar 3. Artinya, setiap tambahan 1 jam designing menambah keuntungan sebesar 3. Sementara assembly dan testing tidak berpengaruh terhadap keuntungan. Kapasitas designing itu 480 jam, dapat naik hingga 720, yaitu hasil penjumlahan dari 480 dan 240, dan turun hingga 432, yaitu pengurangan dari 480 dengan 48, tanpa mengubah nilai shadow price.
Nah, ini hasil dari answernya, dan ini hasil dari analisis reportnya. Bisa dilihat. Jadi, kesimpulan yang didapat adalah untuk shadow price dari bagian designing itu 3, sementara untuk assembly dan testing itu 0. Untuk hasil change factor, yaitu ketika jam kerja designing ditambah 5 jam, keuntungan naik dari 1.440 menjadi 1.455 dengan kenaikan sebesar 15. Dan jika dikurangi 5 jam, keuntungan turun menjadi 1.425 dari 1.440, di mana mengalami penurunan sebesar 15. Dan untuk hasil reduce cost-nya menunjukkan bahwa untuk memproduksi produk baru yaitu tablet dengan sumber daya yang tersedia, diperoleh biaya peluang sebesar 6. Karena harga jual tabletnya hanya 4, maka produk tersebut tidak layak diproduksi karena akan merugikan perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tugas mingguan PO1 Modul 3 tentang analisis sensitivitas. Semoga dapat dipahami dan membantu teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.